akan menyampaikan materi kami tentang Bidu atau Kartu Keluarga Katolik. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mengetahui pengertian dari biduk, mari kita bahas latar belakang dari biduk ini. Latar belakang biduk adalah upaya Keuskupan Agung untuk mengembangkan tata pelayanan pastoral berbasis data, di mana dengan data tersebut pelayanan pastoral dapat terselenggara dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang disimpulkan pada akhirnya diharapkan mampu memberikan informasi dalam merumuskan kebijakan pelayanan pastoral. Data yang disimpulkan pada akhirnya diharapkan mampu memberikan informasi dalam merumuskan kebijakan pelayanan pastoral. Pengertian biduk. Biduk singkatan dari Basis Integrasi Data Umat Keuskupan. Biduk merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan dari tahun 2015 oleh Keuskupan Agung Jakarta dan bekerja sama dengan Universitas Bina Nusantara. Aplikasi ini bertujuan untuk melakukan manajemen data seluruh umat keuskupan. Secara praktis, hasil yang bisa langsung digunakan oleh paroki-paroki adalah berupa sistem pencetakan kartu keluarga dengan format yang standar seluruh keuskupan. Pengembangan berikutnya akan ditambahkan pula pengelolaan data pelayanan sakramen dalam Gereja Katolik. Sakramen tersebut seperti sakramen baptis, komuni pertama, krisma, dan perkawinan. Dan masih banyak lagi pengembangan lain seperti integrasi dengan sistem pelayanan pastoral. Fungsi biduk. Fungsi biduk terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, untuk mengembangkan pastoral yang profesional. Yang kedua, untuk mengembangkan tata kelola yang baik dalam aspek pastoral. Yang ketiga, dapat digunakan atau diakses seluruh paroki. Yang keempat, menyediakan data primer yang dapat diolah lebih lanjut untuk kepentingan pelayanan pastoral. Fasilitas yang ada dalam biduk. Fasilitas yang ada dalam biduk memiliki 6 fasilitas. Fasilitas yang pertama, akses data tanpa batasan tempat dan waktu, atau sejauh memiliki akses internet. Fasilitas yang kedua, penambahan, perubahan, dan perbaikan data secara online. Fasilitas yang ketiga, komunikasi antar paroki berupa pesan atau text message. Fasilitas yang keempat, pertukaran data paroki atau mutasi kartu keluarga dan mutasi umat. Fasilitas yang kelima, fasilitas pencarian kartu keluarga dan pencarian data umat paroki berbagai kriteria yang lengkap. Fasilitas yang keenam, dashboard per paroki yang merupakan berbagai data umat paroki yang bersangkutan. Penggunaan biduk. Penggunaan biduk adalah seluruh paroki. Pada prakteknya, setiap paroki diberi username. Username yang pertama, username untuk sekretaris dewan paroki yang mempunyai hak akses tambah, ubah simpan, dan hapus untuk seluruh paroki yang bersangkutan. Username yang kedua, username untuk para romo paroki yang mempunyai hak akses lihat saja untuk seluruh paroki yang bersangkutan. Maka dari itu, sekretaris DP atau tim data paroki yang bersangkutan
dapat membuat username dengan level wilayah dan lingkungan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan paroki masing-masing. Persyaratan pembuatan KK Katolik baru. Melaporkan diri dan mengisi surat keterangan warga baru ke Ketua Lingkungan. Mengisi formulir pembuatan KK yang disertai tanda tangan dan cap Ketua Lingkungan. Melampirkan fotokopi berkas-berkas pendukung. Pertama, surat baptis. Kedua, komuni pertama. Ketiga, penguatan. Keempat, pernikahan secara Katolik dan sipil. Kelima, KK pemerintah, KTP, akte lahir, atau input NIK. Tahapan penyusunan biduk atau KK Katolik. Sudah tinggal minimal 3 bulan. Lapor ke Ketua Lingkungan dan dicatat oleh Ketua Lingkungan. Isi formulir dan siapkan lampiran dokumen yang dibutuhkan. Serahkan formulir dan lampirkan dokumen ke sekretariat paroki. Proses pembuatan KK biduk kurang lebih 30 menit. Umat ambil dokumen KK biduk di sekretariat. Umat minta tanda tangan KK ke Ketua Lingkungan. Umat mengembalikan KK warna hijau ke sekretariat dan pembuatan biduk telah selesai. Keterangan dokumen KK. Umat Ketua Lingkungan untuk Kepala Keluarga untuk paroki. Kelebihan dan kekurangan biduk kartu keluarga Katolik. 1. Input data mulai dari Ketua Lingkungan, lalu biasanya dimasukkan ke dalam Microsoft Excel. 2. Data disalin ke flash disk, dicetak, baru diberikan ke sekretariat paroki. 3. Lalu data itu disatukan dan dilaporkan ke keuskupan. 4. Kendala sistem manual. A. Memakan waktu cukup lama. B. Proses konsolidasi data tingkat keuskupan sering memerlukan diketik ulang dan dikalkulasi secara manual. C. Proses validasi dan verifikasi data sulit dilakukan karena data dikumpulkan secara high level, detail data tidak ada di keuskupan. D. Aplikasi pendataan umat yang berdiri sendiri dan tidak berlisensi. Kelebihan biduk atau kartu keluarga Katolik. 1. Biduk dapat diakses dan digunakan oleh seluruh paroki keuskupan dan update data dilakukan online, terintegrasi dan berbasis web. 2. Biduk menyediakan data primer yang dapat diolah lebih lanjut untuk kepentingan pelayanan pastoral. 3. Dengan basis data terpusat, proses mutasi umat antar paroki, wilayah, atau lingkungan di keuskupan dapat terdeteksi lebih baik. 4. Kesetaraan dan keseragaman aplikasi di seluruh paroki, baik dashboard dapat melihat kondisi paroki secara global. 5. Biduk diharapkan mengeliminasi data statistik umat yang double sehingga upload data ke sekretaris pun valid. Demikian pemaparan dari materi kami. Jangan lupa Like, komen, subscribe, dan share ya teman-teman. Terima kasih.